Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evetun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada pada MySQL Workbench. Nah, di tampilan awalnya itu ada 3 menu utama. Yang pertama yaitu tampilan untuk koneksi. Nah, di tampilan koneksi ini ada tanda tambah dan ada tanda seperti setting. Nah, yang tambah itu kita buat menambahkan koneksi. Misal, kita mau menambahkan koneksi dengan nama tes koneksi. Kemudian, ketika sudah dibuat, misal kita mau mengeditnya. Misal mau edit ini jadi nama koneksi 1. Koneksi 1 misal. Koneksi 1. Koneksi 1. Misal, terus udah masukin password yang udah pernah kita masukin. Nah, ini udah successfully kita oke. Nah, ini udah jadi tes koneksi 1. Terus kita buka isinya. Nah, di sini itu tampilan pertama itu ada, kalau misalkan kita buat di sini itu ada skema. Nah, skema ini buat melihat detail database ketika database sudah dibuat. Tapi karena ini belum ada database-nya, jadi tidak ada ya. Ini baru ini toh. Kalau misalkan udah ada database-nya itu bakalan lengkap banget. Terus selanjutnya ada administrasi. Nah, di administrasi ini ada navigator management, instance, sama performance. Ini diantaranya ada server status, client connection, user and privilege, status and system, dan sebagainya. Kemudian di paling bawah ini ada object info. Ini buat informasi aja. Terus yang selanjutnya ada session. Ini menjelaskan tentang detail-detailnya yang tadi kan namanya tes koneksi, hostnya, portnya, login usernya sebagai apa, dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan itu ada ini buat sidebar ya. Kalau misalkan kita ngeklik ini jadi hilang yang bagian navigator. Klik ini outputnya jadi hilang. Terus pas diklik ini SQL editionnya juga bisa jadi hilang. Terus kalau misalkan kita klik snippets di sini, ini tuh bisa bantu kita buat bahasa programannya lebih mudah ya. Ini kan ada DDL, misal kita mau buat tabel, kita tinggal klik aja. Ini jadi udah dipermudah gitu, nggak usah ngapalin. Jadi kita bisa tinggal copy-copy gitu. Atau misal mau DML juga bisa. Ini bakal dipelajari lebih lanjut di sesi berikutnya ya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya Mbak Evi. Selanjutnya, perkenalkan saya Nada Zidan Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di MySQL Workbench. Untuk menu yang pertama, ini kan ada tanda file ya teman-teman ya di query. Nah, itu tuh untuk isinya bisa untuk open file dan sebagainya. Terus yang kanannya itu ada tombol untuk menyimpan. Selanjutnya yang tanda petir itu untuk run query yang kita tulis. Selanjutnya juga untuk run execute tapi dengan dibatasi keyboard cursor. Terus yang sebelahnya lagi ini untuk mengeksekusi command list yang ada di dalam query. Selanjutnya di atas ini kan ada file, edit, view, query, database, server, tools, scripting, dan help. Untuk file sendiri isinya ada untuk menambah model, ada untuk menambah query tab, ada juga untuk membuka model, terus ada untuk membuka SQL script, terus ada untuk menjalankan SQL scriptnya, untuk menutup koneksi, tab, menyimpan script, dan sebagainya. Selanjutnya ada edit. Nah, di edit ini seperti biasa ada undo, redo, cut, copy, dan ada shortcut-nya, teman-teman. Terus selanjutnya ada di view. View ini kalau misalnya kita mau pencet home bisa kembali ke halaman utama tadi. Nah, begini teman-teman. Terus kalau mau kembali tinggal diklik tes koneksinya. Kemudian ada panel juga, terus ada untuk menutup dan sebagainya tadi untuk shortcut.
terus ada select next main tab itu buat tab selanjutnya, terus yang bawahnya untuk tab sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada query. Nah, query ini kita bisa pilih teman-teman. Jadi yang mana yang mau kita eksekusi, apakah semuanya atau mungkin sebagian saja, kayak Ctrl Shift Enter nih buat eksekusi semua atau sebagian yang diseleksi. Kemudian ada execute current statement. Jadi mengeksekusi pernyataan yang ada saat ini. Terus ya bawahnya hampir sama juga untuk mengeksekusi. Yang ke bawahnya lagi untuk explain current statement itu untuk menjelaskan pernyataan yang ada saat ini. Jadi terus bawahnya ada stop script execution on errors, berarti semisal ada error nanti bakal di stop. Terus ada limit row, jadi batas baris dalam satu query itu ada berapa. Di sini kita pakai batasnya 1000. Ada collect performance schema del, start dan reconnect to server. Oke, lanjut. Terus ada connect ke database dengan Ctrl U shortcutnya. Terus ada reverse engineer dengan Ctrl R sebagai shortcut. Biasanya bakal dibahas lebih lanjut. Ya, untuk server ya sebagaimana tadi ada data export, data import dan sebagainya. Untuk startup, shutdown dan sebagainya. Terus untuk toolsnya ada configuration, utilities sama start shell for MySQL. Untuk scripting shell di sini bisa ada new script sama new open script yang udah kita buat. Terus untuk hub ini bentuk bantuan teman-teman semisal kebingungan terhadap SQL bisa dibaca-baca di sini juga. Oke, selanjutnya di bawah ini ada ini untuk membuat SQL baru untuk executing query. Kemudian ada untuk membuka script SQL pada query tab yang baru. Kemudian ini ada untuk inspektor objek yang terpilih. Kemudian yang ini untuk membuat skema baru pada server yang dikoneksikan. Yang ini untuk membuat tabel baru pada skema yang aktif koneksi. Kemudian yang ini untuk membuat skema baru yang terlihat. Nah, ini untuk skema baru yang dipilih nih teman-teman. Jadi ya fungsinya seperti itu, hampir sama. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada model teman-teman. Jadi model di sini ini untuk menampilkan apa istilahnya, koneksi terhadap tabel tertentu. Jadi dari tabel ke tabel itu kan biasanya ada relasi. Nah, untuk relasinya seperti ini. Dari kami ada membuat tabel sebagaimana yang tertampil di layar. Dari diagram ini ada beberapa tabel yang dikoneksikan dengan relasi-relasi hingga dibuat EDR sebagaimana berikut. Terus yang terakhir ini ada migration talk tulis. Jadi ini bisa untuk migrasi data, untuk source selection, target selection dan sebagainya. Oke, terkait menu di welcome to MySQL Workbench telah cukup. Mungkin dari saya dan Ervi meminta maaf apabila ada salah dalam penjelasan. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.